Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sirila Zahra Sania, mahasiswi jurusan Terris Bahasa Inggris semester 2 dengan NIM 2281030023 dan ini kartu identitas saya. Di sini saya akan membacakan Faslun fil Istifadati, fasal yang menjelaskan tentang mencari faedah. Bismillahirrahmanirrahim. Wayam bagi dan hendaknya an yakuna untuk menjadi talibul ilmi, pencari ilmu, mustafidan selain meminta faedah, fi kulli waqtin di setiap waktunya, hatta yahsula sehingga bisa mendapatkan lahu al-fadlu padanya keutamaan, wa tariqul istifadati dan cara untuk meminta faedah, an yakuna hendaklah ma'ahu bersama para pelajar itu, fi kulli waqtin di setiap waktu, mihbaratun alat tulis, hatta sehingga yaktuba ma yasma'u menulis semua apa yang didengar minal fawaidil ilmiyah dari faedah-faedah ilmu. Jadi di sini tuh dijelaskan bahwasanya kita sebagai para pencari ilmu itu harus mencari faedah dari setiap guru-guru kami gitu. Jadi salah satu untuk mencari faedah dan juga keutamaan ilmu itu salah satunya adalah membawa alat tulis berupa pulpen atau pensil yang bisa menuliskan apapun yang kita dengar dari guru agar bisa menjadi keutamaan bagi diri kita, agar ilmunya itu berkah gitu. Qila dikatakan man hafidho, barang siapa yang menghafal, farro lari, waman kataba dan barang siapa yang menulis syai'an sesuatu, qorro tulisannya akan menetap. Di sini tuh dijelaskan bahwa barang siapa yang menghafal sesuatu itu hafalannya akan mudah hilang gitu. Nah, tapi kalau kita menulis itu tulisannya akan menetap. Jadi sewaktu-waktu apabila kita membutuhkan tulisan tersebut, kita bisa baca kembali tulisan kita di waktu yang telah lalu. Selanjutnya, waqilah dikatakan ilmu itu mayu'khadu sesuatu yang diambil min afwahi rijali dari para tua ilmu, li'annahum karena mereka yahfaduna menghafalkan ahsana dengan sebaik-baik mayasma'una sesuatu yang didengarnya, wa yaquluna dan mereka mengatakan ahsana dengan sebaik-baik mayahfaduna sesuatu yang dihafalnya. Wa sami'tu dan aku telah mendengarkan asyai al-ustad Zain Islam dan aku telah mendengarkan Syekh Ustadz Zain Islam al-Ma'ruf yang terkenal bil adibi al-mukhtar dengan sastrawan terpilih. Yaqulu berkata, qala telah berkata Syekh tersebut, Hilal ibni Yasar, ra'aitu aku telah melihat an-nabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam, aku telah melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulu berkata li ashabihi pada sahabat-sahabatnya syai'an sesuatu minal ilmi dari ilmu wal hikmati dan hikmah. Fakultu maka aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, a'id ulangi li untukku makul talahum sesuatu yang kamu katakan untuk mereka. Jadi di cerita ini tuh ada Hilal bin Yasar yang melihat bahwa Nabi Muhammad SAW itu berkata kepada para sahabat-sahabatnya, dan Hilal bin Yasar ini ingin tahu tentang ilmu yang diucapkan oleh baginda Nabi kepada para sahabatnya. Lalu Hilal bin Yasar ini meminta kepada Nabi untuk mengulangi perkataan tersebut. Lalu apa kata Nabi? Faqolali, maka Nabi berkata kepadaku, hal apakah ma'aka bersamamu mihbaratun alat tulis? Apakah padamu alat tulis? Apakah kamu mempunyai alat tulis? Kata Nabi. Fakultu maka Hilal bin Yasar menjawab, ma ma'ya tidak ada bersamaku mihbaratun alat tulis. Tidak, aku tidak memiliki alat tulis. Faqala maka baginda Nabi menjawab lagi, ya Hilal, wahai Hilal, la tufariki, jangan kamu pisahkan al-mihbarata alat tulis, fa innal khaira karena kebaikan, fiha di dalamnya, wa fi aliha dan pada yang memakainya, ilal yaumil qiyamah sampai ke hari kiamat. Jadi baginda Nabi itu menjawab kepada Hilal bin Yasar bahwa
jangan pisahkan antara kamu dengan alat tulis, karena alat tulis itu sangat penting dan juga sangat memberi manfaat yang besar gitu sampai ke hari kiamat. Wa waswa as-sadru syahid Husamuddin ibnahu Syamsaddin. Nah, dinasihatkan dari Husamuddin kepada anaknya Syamsuddin, antahfada, untuk menghafal kulla yaumin, setiap hari, syai'an, sesuatu, yasiron, yang sedikit, minal ilmi, dari ilmu, wal hikmati, dan hikmah. Fa innahu yasirun, karena menghafal itu mudah, wa an qaribin, dan dalam waktu dekat, yakunu katsiron, akan menjadi banyak gitu. Jadi suatu hari Syamsuddin ini dinasihati oleh Husamuddin, ayahnya, untuk menghafal dari ilmu itu sedikit-sedikit gitu. Apapun dia harus menghafal setiap hari walaupun sedikit, karena semakin hari itu hafalannya pasti akan semakin banyak. Lanjutnya, washtaro, dan telah membeli Isam ibni Yusuf kolaman, sebuah pulpen, bidinarin, dengan harga 1 dinar, liyak tuba, untuk menulis mayas mau, apa yang didengar, fil halis, ketika itu. Fal umru qasirun, dan umur pendek, wal ilmu, dan ilmu, katsirun, banyak. Jadi pada suatu hari itu Isam bin Yusuf ini membeli sebuah pulpen yang harganya itu 1 dinar untuk menulis segala apapun yang dia dengar. Fayam bagi, dan sepatutnya ala yudayi'u, untuk tidak menyia-nyiakan al-awqata, waktu-waktu kalian, wasa'ati, dan masa-masa kalian, wayaktanima, dan perbaikilah al-layaliya, waktu malam, wal khalawati, dan tempat-tempat sepi. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu, karena waktu itu sangat berharga. Jadi di setiap waktu itu kita harus mengerjakan atau melakukan hal-hal yang bermanfaat, seperti menghafal atau menulis atau membaca atau hal-hal lainnya yang bermanfaat untuk masa depan kita. Selanjutnya, an Yahya bin Mu'adhi Razi, diriwayatkan dari Yahya bin Mu'adhi Razi, annahu qala, bahwasanya dia berkata, al-lailu tawilun, malam itu panjang, fala tuqasirhu, jangan kamu perpendek, binanamika, dengan tidurmu, wanaharu, dan siang itu mudiun, bercahaya, fala, maka janganlah tukadirhu, dikeruhkan, bi'athamika, dengan dosa-dosamu. Dan di sini dijelaskan bahwasanya malam itu panjang, tapi jangan kamu perpendek dengan tidurmu. Kita bisa gunakan malam kita untuk tahajud, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan siang itu bercahaya. Jadi kita tuh harus memanfaatkan waktu siang yang bercahaya itu, dan janganlah buat siang kami itu menjadi gelap dengan dosa-dosa kita, dengan maksiat gitu. Wayang bagi, dan sebaiknya an-yagtanima, untuk memperhatikan asyuyuh, guru-guru, wayastafidu, dan mengambil faedah minhum, dari mereka, walaisa, dan tidak ada kullu, setiap ma, sesuatu, fata, yang udah terlewat, yudroku, akan didapatkan kembali. Dan sebaiknya kita tuh memperhatikan setiap guru yang menjelaskan sesuatu gitu, karena perkataan guru itu pasti semuanya mengandung ilmu yang bermanfaat gitu. Walaupun kita telah mendengarkan ilmu itu di waktu sebelumnya, itu tetap saja kita harus mendengarkan guru dan juga menghargai guru, karena sesuatu yang telah berlalu itu tidak akan didapatkan 2 kali. Kama qala, sebagaimana dijelaskan ustadzuna, guru kami, siapa? Syekhul Islami rahimahullahu, Syekh al-Islam fi masyakhitihi, pada masa syekhnya. Kam min syekhin kabir, betapa banyak guru-guru besar, fil ilmi, dalam ilmu, wal fadli, dan keutamaan, adrokathu, yang akan didapatkan, wa mastahbartuhu, akan tidak menjadikan pelajaran, wa aqulu, dari aku berkata, ala hadzal fauti, atas ketertinggalan ini, munsyian, berbentuk hadal bait, sebuah syair. Jadi di sini tuh betapa banyak guru-guru besar dalam ilmu dan juga keutamaannya. Jadi untuk menetapkan atau mengabadikan ilmu-ilmu yang didapat itu, dia menjadikannya sebuah syair.
Lahfan, menyesalan, ala fauti, atas hilangnya at-talaqiya pertemuan. Lahfan, sungguh menyesal. Ma kullu ma fata, tidak ada yang terlewat. Wayanfa, dan puncak. Yulfa, tak akan tergantikan. Qala Aliun karamahullahu wajhah, telah berkata Ali, semoga dimuliakan wajahnya. Idza kunta, apabila kamu fi amrin, pada satu perkara, fakun fihi, maka tetaplah kamu di dalamnya. Wakafa, dan cukuplah bil i'radi, dengan berbenah di sana, ilmillahi, dari ilmu Allah Ta'ala, khizyan wa khosaron. Jadi apabila kamu ada dalam suatu perkara itu, kamu harus selesaikan perkara itu sampai akhir dengan menggunakan ilmu-ilmu dari Allah yang telah Allah ajarkan melalui Al-Quran gitu. Kita bisa mencari pedoman dari Al-Quran untuk menyelesaikan sebuah perkara. Wasta'id billah, dan mintalah pertolongan billah kepada Allah, minhu, dari hal itu, lailan wa naharan, malam dan juga siang hari. Wala budda, dan seharusnya litolibil ilmi, para pencari ilmu, min tahammuli, menahan al-masyaqqah, kesulitan, wal madallah, dan kehinaan, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Wat tamalluqu madmumun, dan cari perhatian adalah hal yang tercela, illa, kecuali, fi talabil ilmi, dalam mencari ilmu. Fa innahu, sesungguhnya, la budda lahu, diharuskan bagi para pencari ilmu, minat tamalluki, dan mencari perhatian, lil ustadi, kepada guru, wasyurokai wa ghairihim, dan sebagainya, lil istifadati, dari faedah-faedahnya gitu. Jadi sesungguhnya mencari perhatian itu adalah hal yang kurang baik, tapi kecuali pada mencari ilmu. Mencari perhatian pada guru itu sangatlah baik menurut ajaran kitab ta'lim ini, karena untuk mencari faedah dari ustadz-ustadz tersebut. Kila, dikatakan al ilmu, ilmu itu mulia. La dulla, tidak ada keinahan, fihi, di dalamnya. La yudruku, tidak bisa didapatkan, illa bidulin, kecuali dengan kehinaan. La izza fihi, yang tidak ada kemuliaan di dalamnya. Jadi ilmu itu mulia. Kita harus memuliakan ilmu apabila kita ingin ilmu itu bermanfaat bagi diri kita sendiri. Qala qail arolaka nafsan tashtahi an tu'izha, padamu sebuah jiwa yang berambisi untuk menjadi mulia. Falasta tanalul izza hatta tudilluha, maka tidak dapat kemuliaan sehingga kita menghinakan dirinya. Apabila kita menghinakan sebuah ilmu, kita tidak akan mendapatkan kemuliaan dari ilmu tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.